Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita semuanya. Dengan karunia tersebut kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan tersebut dengan lebih baik, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya juga Allah senantiasa curahkan pada seluruh keluarga, istri, para sahabat-sahabatnya, dan pada para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Ijtihad subuh pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para hadirin jamaah salat subuh. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan hidup dan mati untuk melihat siapa yang paling bagus akhlaknya di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa manakala kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menjadi hambanya yang paling baik. Ahsanu amala, memiliki amalan yang paling baik di antara yang lainnya. Dalam konteks ahsanu amala ini tentu saja tidak dilarang jika kita berlomba-lomba, karena menjadi yang terbaik itu berarti dia harus ada paling depan, paling cepat, paling baik, paling berkualitas, dan lain sebagainya. Itu jelas. Jadi hari-hari kita sesungguhnya itu adalah merupakan potensi atau wasilah dari Allah untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik lagi, sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini di bulan Ramadan ini tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala di belahan bumi lainnya, saudara-saudara kita di India sana, mereka sedang dibantai, dilarang menggunakan hijab, masjidnya dirobohkan. Di bumi lainnya, saudara kita di Uighur, Cina sana, mereka kalau ketahuan puasa, mereka disuruh berbuka di penjara. Sehingga barusan saya baca di media sosial, umat muslim di sana supaya tidak terdeteksi sahur atau buka puasa, mereka melakukannya di WC, di kamar mandi.
Ada yang bisa berbuka puasa, tapi pemerintah menghidangkan khamr, minuman keras dan babi sebagai buka puasanya. Ini adalah cerita-cerita yang wajib kita pahami dengan tujuan bahwa betapa zolimnya kita yang ada di Indonesia di sini jika kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rasanya hati kita tersayat-sayat jika kita bisa melihat, mendengarkan cerita-cerita sedih dari belahan bumi sana. Belum lagi saudara kita di Myanmar yang diusir, bertahan, dibunuh, atau menjadi murtad, atau diusir dari negaranya. Itu yang di luar negeri, saudara-saudara sekalian. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin juga barangkali banyak di antara kita tahu betapa saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya masih banyak yang keadaannya jauh, sangat jauh dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia. Maka syukur kita harusnya berlipat-lipat, ketaatan kita pun harusnya jauh lebih, beramal kita juga harusnya jauh di antara mereka. Mari kita doakan semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bertahan sebagai muslim. Bertahan sebagai muslim itu sudah susah. Bayangkan sudah bisa puasa tapi bukannya dikasih, tapi minumnya adalah bukan jus, bukan air putih, tapi khamr. Hidangannya adalah babi. Ya Allah, sampai kapan mereka menderita seperti ini? Untuk menggedor potensi kita di bulan Ramadan ini, karena Ramadan bisa jadi ini bukan Ramadan yang bisa kita selesaikan sampai akhir bulan nanti, sampai akhir Ramadan lagi, sampai 20 hari lagi. Bisa jadi di antara kita ada yang dijemput oleh Allah terlebih dahulu, dan kita menjadi saksi-saksi mereka, merawat mereka, menyolatkan mereka, dan mengantarkan ke kubur mereka. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Ummu Habibah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shollas natai asrata rakaatan fi yaumin wa lailatan bunyalahu fihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat di siang hari dan malam hari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Salat 12 rakaat yang dimaksud di sini, yang dijamin oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga, ini adalah salat rawatib, salat qobliyah dan salat ba'diyah. Di hadis yang lain tidak 12 rakaat tapi 10 rakaat. Nah, ini bisa kita pahami jika sholat qobliyah zuhur mungkin kita nggak sempat 4 rakaat tapi 2 rakaat saja. Jadi 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka jika ini kita dawamkan, kita rutinkan, maka insya Allah sebagaimana hadis dari riwayat Muslim tadi, Allah akan menjaminkan kita, membangunkan satu rumah kita di surga nanti. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, sholat wajib barangkali yang ada di sini, yang di subuh ini, insya Allah karena siapa yang sudah bisa mendawamkan sholat subuh, yang lainnya insya Allah baik semuanya. Namun tidak semua kita memahami bahwa ternyata
sholat rawatib 12 rakaat ini ternyata ada jaminan surga di dalamnya. Maka dengan adanya hadis ini, semoga kita bisa merutinkan istiqomah sampai akhir hayat nanti, karena itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu hadirnya kalian, salat sunnah ini bisa menyempurnakan salat-salat wajib kita yang tidak sempurna. Sebagaimana hadis dari Nasai dan Ahmad ini, dari Tirmidzi dan Nasai ini, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awala ma yukhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa ansah wa ancaha." Hal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah salat. Dan jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung. Saya kira kita semuanya sudah paham bahwa memang as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Maka insya Allah bagi yang salatnya sudah baik, insya Allah amalan yang lainnya sudah baik. Kemudian di hadis lanjutannya, fa in saluhat faqad aflaka wa anjaka wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Selanjutnya, fa in antaqasa min faridatin syai' qala rabbu azza wa jalla. Dan sesungguhnya jika salatnya jelek, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Unduru hal li abdi min tatawwu'i fayukammala biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sairun amalihi ala dzalik." Periksalah dulu apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang-kurang. Dan yang demikian ini berlaku untuk semua amal wajibnya. Jadi tatkala sholat wajib kita tidak sempurna, mungkin pada saat kita sholat wudhu kita nggak sempurna, tumakninah kita nggak sempurna, konsentrasi kita terganggu ketika takbir, ingat apa yang di rumah, kita sujud ketika rukuk, ketika berdiri kita semuanya nggak bisa konsentrasi, maka sesungguhnya itu merupakan bagian daripada ketidaksempurnaan sholat itu sendiri. Maka sesuai dengan hadis ini, sesungguhnya amalan sunnah itu bisa menyempurnakan amalan yang wajib yang kita kerjakan tidak sempurna. Di akhir hadis disebutkan, dan ini berlaku pada semua amal wajibnya. Artinya ketika kita sholat sunnah, maka sholat sunnah kita akan menyempurnakan sholat wajib kita. Ketika kita berinfak, bersedekah, maka infak dan sedekah kita adalah menyempurnakan zakat kita yang tidak sempurna. Dan ketika kita melakukan amal lainnya seperti puasa sunnah, maka sesungguhnya puasa sunnah itu pun menyempurnakan puasa wajib kita yang tidak sempurna. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini cukup baik karena ini bulan Ramadan. Mari kita sempurnakan semua ibadah kita, semua amal soleh kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita tidak menjadi orang-orang yang merugi karena kita melewatkan banyak waktu, banyak detik yang tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Demikian kuliah subuh kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya dalam rangka memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.